Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot tuh. Karena idola saya itu Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu rada aneh-aneh itu clear sudah. Begini, saya ini termasuk pengagum wali-wali alim. Mimbenihim tentu Mbah Hamid. Pertama Mbah Mun terkenal wali itu juga diantaranya yang memaklumatkan itu Mbah Hamid. Ini ini ada Mas Arwani. Ketika Pak D. Taifur sama Mbah Hamid sama keluarga, beliau memutuskan sudah saya hanya sama keluarga. Ketika ada tamu dilihat sama Pak D. Taifur, itu siapa? Itu Gus Mun. Mbah Hamid spontan ngintikan rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya kan. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu, karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris nggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak D. Bukhari yang orang lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori enggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu itu ingin semua orang itu melakukan hasanatin qadqadoha wa hasanatin yang tadziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafatin. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri ma wallahu qadin fihi, ma wallahu sani'un fihi. Wa baina ajalin. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Jika amal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama Bapak. Kalau Bapak guyon tuh gini. Kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya Bapak, kalau niku Pak imam masjid sing istiqomah, ya apik istiqomah. Tapi ana kemungkinan yen ra ikhlas nak diimami wong liya. Sama sih. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niate ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk sampai pelo ora fase tetep mau digenti dalile saking istiqomah. Tapi kita kan ndak tahu mergo ditindah wong liya apa enggak kan ndak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim baik kan, tapi akhirnya nggak sopan. Saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan nggak sopan. Makanya tak jamin ini nggak lama-lama. Karena nggak sopan itu nggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah, fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas. Coba kamu fikir itu bagus. Karena ngeringankan hisab. Tapi ono tangga lara ora iso nulung, ono wong macam-macam ora iso nulung. Padahal fikir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam, tapi mesti ana sombonge ora tak tulung ora urip kono.
Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Ngaku ora gurumu kok takoki. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus niru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir Bapak dapat ijazah dari Mbah Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah, saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani. Itu masyhur itu ijazah Mbah Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah. Maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma'as'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adza min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol. Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditegir, dicurigai maling, terus dipenjara. Dipenjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu gak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zafur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip, Gus Zafur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.